Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat zahir maupun batin kepada makhluk yang bernama manusia. Manusia itu harus tahu asal usul sangkang paran, harus tahu asal usul dia hidup dari mana. Ketika manusia gubrak dilahirkan di dunia oleh seorang ibunya, maka anak itu membawa tabiat bawaan kedua orang tuanya, sifat-sifat orang tuanya, dan di situ dititipkan yang namanya ruh jismani, ruh hewanun natik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar Ihya, kemudian disarai oleh Abdul Somad Al-Palembani, bahwa manusia itu ketika lahir membawa namanya ruh jismani, roh tobi'i kalau dalam bahasa kedokteran, atau ruh hayawanun nafik. Disitulah sifat-sifat kedua orang tuanya terkumpul. Ketika manusia pengen meningkat lebih dalam lagi dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia dari alam rahim ke alam dunia, maka manusia pun harus bisa membuka dirinya tentang ada ruhani atau ruhani. Nah, untuk membuka lapis ruh yang kedua ini, seseorang ini wajib datang ke ahlu talqin atau ke guru mursyid atau walia mursyid, ya. Karena untuk membukakan lapis ruh yang kedua, disitulah nanti kata Syekh Sultan Aulia, jangan sampai habis waktu umur dia, sebelum habis umur dia wajib ditalkin kepada Syekh Mursyid atau guru mursyid. Tapi pada kesempatan ini Ustadz Jakatorik 165 ada satu kata-kata ketika orang pengen belajar tentang ruh, tentang ruhani, atau belajar kepada guru yang punya pangkat al-mursyid, maka ada suatu ungkapan, kun amama saihika ka'anaka maitun bihai. Jadilah kamu di hadapan guru mursidmu, guru rohanimu, seakan-akan engkau mayit di hadapan orang yang hidup. Nah, tentu orang dalam mencari hakikat dirinya tentang rohani itu berbagai macam cara. Datang ke guru-gurunya, ada yang dapat mursyid tabaruk, ada yang dapat mursyid suluk. Yang mendapatkan mursyid suluk berarti ada ujian buat dia. Yang mendapatkan mursyid suluk berarti orang tadi harus istiqomah, ajeg, netep, mantep, jangan keluar dari apa yang dikatakan gurunya. Salah satu Syekh Mursyid yang punya tingkat suluk adalah guru Ustadz Jakatorik, yaitu Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Beliau adalah murid Syekh Abdul Khair Lio Jambu, kesayangan Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Dan Syekh Abdurrahman radhiyallahu an ini beliau
dititipkan, diamanai, dimandat oleh Syekh Abdul Khair Lio Jambu untuk mengembangkan, meneruskan tarekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah. Maka untuk lebih jelasnya saya akan membacakan riwayat singkat Syekh Abdurrahman atau Abah Ilyas Al-Qasasi Cibuntu Bogor memperoleh mandat dari Syekh Abdul Khair Lio Jambu, dan ini penting buat para ikhwan dimanapun berada. Kita harus tahu sejarah manakib perjalanan guru kita, karena orang yang mengetahui, mengingat perjalanan orang yang soleh, mengingat perjalanan orang-orang wali-wali Allah, para mursyid, itu akan mendapatkan barokah. Dzikrus solihun, dzikrus solihin, mengingat orang yang soleh, yaitu nailul barokah, mendapatkan keberkah kucuran barokah, wa nailul maksud, dan akan terkabul maksudnya, dan akan tercurahkan ilmu-ilmu rahasia-rahasia dari guru-guru yang kita sebutkan, atau kita ingat perjalanan guru kita. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, Ustaz Jaka Torik 105 mudah-mudahan berkah, membawa manfaat, akan membacakan perjalanan Abah Guru Syekh Abdurrahman Mursyid 38 dari tarekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah, jalur dari Syekh Ahmad Sambas, Syekh Abdul Karim, Syekh Solihun Benteng, Syekh Abdul Khair Lio Jambu, baru ke Abah. Nah, perjalanan Abah Guru Syekh Abdurrahman mendapatkan mandat ini secara riwayatnya. Beliau tulis dalam bukunya, Kitab Miftahus Sudur. Pada tahun 960 telah dikhotamkan Abah Guru tadi dan diberi ijazah Hirqoh TKN. Ijazah Hirqoh itu ijazah Sufiyah, yang Abah Guru selalu mengatakan labastuka Hirqotan Sufiyatan Aulia Sogir. TKN itu tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Kemudian pada tahun 1969 mendapat perintah Abah Guru ini atau tugas untuk menyebarluaskan ajaran tarekoh Qadariyah Naqsabandiyah di Jakarta. Ini Abah nih. Serta diberi mandat itu tugas atau wewenang untuk mentalkin dan menghotamkan tingkat tabaruk TKN. Jadi Abah Guru ini dapat wewenang, dapat tugas khusus dari Abah Khair untuk mentalkin. Makanya Abah ini disebut badal takin Abah Khair, mentalkin dan menghotamkan. Nah ini mentalkin sampai nalkin dari 1 sampai 7 sampai murokobah 10 Abah ini. Kemudian Abah juga ditugaskan menghotamkan ke tingkat tabaruk TKN. Nah, ini sejarah. Pada tahun 969 akhir, kata Abah Guru nih, mendirikan majelis taklim yang diberi nama Sirajul Huda, yang beralamat di Jalan Mangga Besar 4 S, Mangga Besar 4S, RT 007, RW 007, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, wilayah Jakarta Barat. Nah, Abah di membuat majelis. Setelah guru mengetahui saya ke Abah nih mendirikan majelis taklim di Jakarta, maka beliau, siapa Abah Khair, Syekh Abdul Khair atau Kiai Abdul Khair itu, mengundang Abah Guru Syekh Abdurrahman harus datang ke tempat beliau, harus datang ke tempat Abah Khair. Di mana? Di Cibuntu, ternyata di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jadi ternyata Abah Khair dulu tinggalnya di Cibuntu, makanya
Sekarang Jawiyah al Khairiyah Miftahus Sudur Pondok Pesantren ada Cibuntu. Oh, berarti dulu Abah Hoer itu tinggalnya di Cibuntu. Sesampainya saya, kata Abah guru nih, di tempat beliau, tempat Abah Hoer, Bapak guru berkata, nah, dulu Bapak guru Abah Hoer Syekh Abdul Halil Jambu ngomong, berkata, alhamdulillah, kata Abah Hoer, di Jakarta sudah ada tempat untuk menampung para ikhwan, dan insya Allah, kata Abah Hoer nih, Abah Hoer mengatakan memberi tugas dan wasiat kepadamu. Nah, jadi Abah Hoer memberikan tugas ke Abah Abdurrahman, Syekh Abdurrahman, Abah Ilyas, dan wasiat kepadamu, ya, kepada Abah Ilyas atau Syekh Abdurrahman, nanti bila mana Abah wafat atau pulang ke rahmatullah, bila mana Syekh Abdul Khair Liwa Jambu pulang ke rahmatullah nih, ini Abah Hoer ngomong ke Abah Ilyas, maka kata Abah Hoer, maka usahakanlah, karena ada ikhwan yang sudah khotam 6.000, yang sudah khotam 6.000 itu murid Abah Hoer. Orang supaya disatukan, memerintahkan ke Abah guru Syekh Abdurrahman diperintahkan oleh Abah Hoer untuk mempersatukan yang 600.000 yang udah khotam, supaya disatukan dalam kesatuan TKN. Itu suruh disatukan dalam satuan Torekoh Qadariyah Naqsyabandiyah atau TKN. Murid-murid Abah Hoer itu yang udah khotam, yang diceritakan ke Abah guru Abah Ilyas itu 6.000. Suruh disatukan menjadi antara murid Abah Hoer yang 6.000 dengan nanti murid-murid Abah. Insyaallah, ya. Orang supaya disatukan dalam kesatuan TKN. Nah, tugas Abah untuk mempersatukan murid Abah Hoer dengan murid Syekh Abdurrahman, yang dipimpin oleh seorang guru mursyid aktob, katanya. Nanti dipimpin oleh guru mursyid aktob. Dan nah, nanti yang mempersatukan TKN itu murid Abah yang 6.000, ya, yang pimpinnya nanti oleh seorang mursyid, guru mursyid aktob, katanya. Dan inilah ciri-cirinya. Nah, kata Abah Hoer, ada 12 macam, yang 10 ada di Mubade TKN, nah, 10, dan yang 2 ada di Sirullah. Dan bila mana bertemu, satukan. Kalau sudah bertemu dengan guru mursyid atau satukan, katanya, untuk disatukan. Jadi Abah memang suruh nyari guru mursyid atau guru itu sudah mengetahuinya. Masya Allah. Guru itu, kata Abah Hoer, nanti kalau ketemu mursyid aktor, guru itu sudah tahu. Jadi apa yang dibawa oleh Abah Syekh Abdurrahman ini, nanti ketemu mursyid aktor, yang mursyid aktor yang nanti akan mempersatukan murid Abah Hoer dengan murid Abah. Ini jadi satuan TKN. Mursyid yang nanti ditemu oleh Abah guru, kata Abah, dia udah tahu. Dan kamu harus mendirikan, nah, Abah diperintahkan oleh Abah Hoer harus mendirikan pesantren di Cibuntu ini. Oh, karena Abah Hoer orang Cibuntu. Dan bernama Miftahus Sudur, dinamain harus pesantren Miftahus Sudur, gitu. Dan nanti bila mana pelajaran isi kitab Miftahus Sudur, insya Allah Miftahus Sudur sudah masuk ke dalam pondok pesantren ini. Jadi kitab Miftahus Sudur yang Abah tulis ini masuk ke pondok pesantrennya, ya sekarang di Jawiyah al Khairiyah. Amalkanlah dan hayatilah, insya Allah. Jika tidak akan tertampung. Kalau diamalkan tuh,
kitab Miftahus Sudur insya Allah tidak akan tertampung para jamaahnya. Jadi banyak membludak. Semoga tertampung, kata Abah, semoga tertampung. Selanjutnya beliau berkata, Abah Khair berkata kepada Abah Guru Syekh Abdurrahman, ketahuilah bahwa Abah Khair telah berwasiat kepada semua keluarga Abah Khair dan para ikhwan Abah Khair, bila mana Abah meninggalkan dunia, panah ini, mayat Abah Khair harus dimakamkan di tempat kelahiran Abah Khair, tempat kelahiran Abah Khair di Lio Jambu, tempatnya di Lio Jambu di sana dekat Sadeng. Luliang Bogor, Lio Jambu Luliang Bogor, di samping masjid di bawah pohon pinang. Masya Allah. Dan jangan memakai tutup atap. Nah, kata Abah Khair wasiat ke Abah Guru nih Syekh Abdurrahman, jangan pakai tutup atap katanya. Lihatlah makam gurumu Syekh Solihun di benteng, dan jangan dibolehkan orang-orang lain menjarahi makam kuburanku, kata Abah Khair, gak boleh. Kecuali para ikhwan TKN. Jadi orang lain gak boleh ziarah katanya. Kecuali murid-murid TKN, para ikhwan TKN yang mendapat izin daripadamu. Kalau mendapat izin dari Syekh Abdurrahman, bila mana di antara para ikhwan yang ingin menziarahi Abah Khair, maka cukup dengan hadiah surat Al-Fatihah dan diiringi dengan ayat kursi 1 kali, kulhu, palak binas, istighfar, sholawat, dan zikir aja. Tuh, kalau ziarah ke Abah Khair seperti itu. Selanjutnya beliau berkata lagi, Abah Khair berkata lagi kepada Syekh Abdurrahman, Abah Guru, Abah mohon ridho dan keikhlasannya untuk memperjuangkan berdirinya pondok pesantren di wilayah Desa Cibuntu ini. Nah, ini amanah Abah Khair ke Abah Guru Syekh Abdurrahman. Insyaallah ya Rabb. Biaya pembangunan pondok pesantren TKN ini jangan menerima bantuan dari luar ikhwan dan dari pemerintah, katanya. Maksudnya, kata Abah Khair, pondok pesantren ini supaya bisa menampung para jamaah ikhwan TKN dan bisa berdiri tegak sampai hari kiamat. Bila mana tidak secara demikian, kata Abah Khair, maka sangat dikhawatirkan masa depannya tinggal bayangan dan hanya kenangan. Andai, kata Abah Khair, ngomong ke Abah, kalau pesantren ini tidak berdiri, itu TKN Qadar wa Naqsabiyah Abah Khair yang diamanahkan ke Abah hanya bayangan dan hanya kenangan saja, tidak ada bentuk fisik. Selanjutnya beliau pun berkata pula, Abah Khair ngomong ke Syekh Abdurrahman mengenai pelajaran dalam kesatuan ulama Sufiah TKN. Tata caranya, pendidikannya, bimbingan dan tuntunnya untuk membina para jamaah ikhwan TKN itu sudah cukup yang Abah Khair bekali dan Abah ijazahkan, katanya, dari ijazahnya Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Aziz. Jadi Abah diamanai kalau membina ikhwan, mendidik ikhwan dengan ijazah dari Abah Khair, yaitu yang dari Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, udah cukup kata ilmunya. Tuh dengerin, orang-orang yang suka ngaji keluar, cukup dengan ilmu yang diijazahkan dari Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, yang diijazahkan Abah Khair ke Abah
dalam membina, mendidik, menuntun ikhwannya TKN. Makanya orang-orang yang sudah belajar di Abah Guru, jangan kali-kali lo keluar belajar di luar, selingkuh guru. Ini kata Abah Hoer, cukup dengan apa yang dijazakan Abah Hoer kepada Syekh Abdurrahman dari Syekh Sultan alias Syekh Abdul Qadir Jailani, cukup. Jangan murid-murid nyari ilmu di luar. Yang cukup yang sudah dijazakan kepadamu ya kepada Abah Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Selanjutnya, untuk mengatasi masa dan zaman, kata Abah Hoer, jangan khawatir, karena Abah Hoer telah melihat, di Lauhul Mahfuz. Untuk mengatasi zaman, masa dan zaman, jangan khawatir, kata Abah Hoer kepada Abah, karena Abah telah melihat di Lauhul Mahfuz nama kamu, nama Abah Guru Syekh Abdurrahman ada di bawah nama Abah, yaitu di bawah Abah Hoer Syekh Abdurrahman. Itu ngeliat di Lauhul Mahfuz. Namun namamu bukan nama Muhammad Ilyas Kosasih, katanya. Di Lauhul Mahfuz itu bukan nama Muhammad Ilyas Kosasih, tetapi nama yang sah dalam urutan nama Abah, ya, Syekh Abdul Hoer, Syekh Abdurrahman, yaitu Syekh Abdurrahman. Nah, jangan pakai Muhammad Ilyas Kosasih. Jadi di alam Lauhul Mahfuz, Abah Hoer sudah melihat nama Abah itu Syekh Abdurrahman di bawah Syekh Abdul Hoer, begitu. Yaitu terhitung yang ke-38. Jadi mursyid Abah yang ke-38 itu sudah dilihat oleh Abah Hoer di Lauhul Mahfuz. Bukan ngaku mursyid 38, bukan. Seperti ngaku-ngaku pengganti Abah Anom mursyid 38. Itu mah Abah hoak, ngaku-ngaku. Tapi Abah ini mursyid Syekh Abdurrahman, urutan hitungan ke-38 dari TKN Qadariyah, dari Nabi, dari Sayyidina Ali terus sampai ke Abah Hoer. Abah Hoer 37, Abah 38. Dilihat di Lauhul Mahfuz, bukan Abah Syekh Abdurrahman ngaku, tapi di Lauhul Mahfuz udah ada catatannya bahwa di bawah Abah Hoer nanti Syekh Abdurrahman, begitu. Menurut urutan silsilah Torekot Qadariyah wa Naksabandiyah, itu pun Abah Hoer dapat kabar dari khotib. Nah, kalau para wali dari khotib itu kayak telepon tanpa jirim, bahwa namamu, kata Abah, bahwa namamu itu yang asli ketika lahir ke dunia itu Abdurrahman, ayah ibumu memberi nama Abdurrahman. Jadi Abah itu melihat di Lauhul Mahfuz, Masya Allah. Itulah sebabnya dinamakan harus Syekh Abdurrahman ke-38, mursyid pengganti Abah 38. Jadi Abah nggak ngaku-ngaku mursyid 38. Dari Abah Hoer langsung, Abah Hoer lihat di Lauhul Mahfuz. Dengan demikian, kata Abah Hoer, maka janganlah engkau khawatir. Abah Hoer memberikan kekuatan, keteguhan kepada Syekh Abdurrahman. Jangan khawatir, jangan takut untuk masa yang akan datang, karena engkau telah tergolong. Nah, karena Abah Guru Syekh Abdurrahman, kata Abah Hoer di Lauhul Mahfuz, kata-kata ini, Abah ini telah tergolong al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Tuh Abah Hoer menjuluki bahwa Syekh Abdurrahman mursyid yang 38 pengganti Syekh Abdurrahman mursyid 37 ini, Abah Hoer mengatakan karena engkau telah tergolong al-ulama warasatul anbiya itu. Insya Allah, kata Abah Hoer, Allah akan membimbing engkau, akan membimbing Abah Guru Syekh Abdurrahman dan para badal-badal kamu. Nah, ingat nih, kata Abah Hoer bahwa Syekh Abdurrahman ini
termasuk golongan ulama. Al ulama rasul anbiya, insya Allah kata Abah Hoer, Allah akan membimbing engkau kepada Abah Syekh Abdurrahman, gak usah takut. Dan para badal-badal kamu, badal-badal Abah, Khalifatus Syekh, badal kaul, nah, badal hal, badal talqin, itu dibimbing oleh Allah katanya. Ini jangan takut. Abah guru Syekh Abdurrahman maupun badal-badalnya akan dibimbing oleh Allah, jangan takut. Allah akan mewariskan ilmu rahasianya, ilmu ladunia. Nah, jadi Abah dan badal-badal Abah yang diangkat nih, badal Abah, badal talqin, badal kaul, Khalifatus Syekh Mursyid, itu akan diwariskan oleh Allah ilmu ladunia. Nah ingat, yang sering ragu kepada badal kaul Abah, di antaranya Ustaz Jaka Tarik 165 ini, itu akan diwariskan ilmu ladunia. Badal-badal Abah itu akan diwariskan ilmu ladunia, ilmu rahasianya Allah, disebut ilmu ladunia melalui jami'ah masyayikh, melalui seluruh guru-guru masyayikh kiram, guru-guru yang mulia, silsilah Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Jangan ragu, badal-badal Abah khususnya badal kaul itu memang seperti Abah Hoer katakan, kamu jangan khawatir, nanti Allah akan warisan kepadamu dan badal-badalmu tentang ilmu rahasianya. Rahasia Allah sebut ilmu ladunia. Nah, Masya Allah, luar biasa. Jaka Tarik pribadi merasakan ilmu Syekh Abdurrahman bil barokah wal karobah. Selanjutnya beliau berkata lagi, Abah Hoer kepada Abah Guru, Abah memberi izin kepadamu. Abah Hoer memberikan izin kepada Syekh Abdurrahman, nanti bila mana Abah sudah tidak ada di alam syahada ini, kalau Abah sudah tidak di alam dunia, alam syahada, engkau harus mengadakan bimbingan. Abah ini diperintahkan oleh harus mengadakan bimbingan, pendidikan dan pelantikan atau tarbiyah untuk meningkatkan dari tabaruk ke suluk. Nah, itu yang disebut Thariqah tabaruk menuju suluk. Thariqah Abah itu yang sering Jaka Tarik katakan. Thariqah Abah ini Thariqah tabaruk menuju suluk dengan 3 kali kholwat. Kholwat. Tarbiyah suluk. Tarbiyah 1, tarbiyah 2, tarbiyah 3. Tapi Abah 2015 tarbiyah 1, 2, 3 dihapus jadi 1. Yaitu tarbiyah 1 hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunya ya, hasbi lima ahamani, hasbi liman bago alaya semangkadani bisuin la haula wala quwata illa billah. Dengan baca ya latif 50 atau dalam ini 300 dalam kholwat. Zikirnya jaharnya itu 4000. Zikir latifahnya yaitu yang 5000, 1000. Sampai 20.000 itu zikir hopi di badan yang kholwat tarbiyah pertama. Jadi kholwat tarbiyah 1, 2, 3 di kuliah tarbiyah 2015 itu Abah cabut kembali. Jadi 1, 2, 3 dihapus. Yang sudah tarbiyah 1, tarbiyah 2, tarbiyah ini dihapus menjadi hanya 1 tarbiyah. Kenapa alasannya? Karena Abah Hoer memberikan tahu kepada Abah Guru, murid-murid Abah itu nilainya 5. Nilainya merah semua. Jadi kholwatnya main-main. Jadi sekarang yang berlaku adalah hanya tarbiyah 1. Itu ilmu Nabi Hidir. Mujizat Hidir, barokah Hidir, ruh Hidir sama Syekh Abdurrahman. Ya. Sekali lagi, tarbiyah 1, 2, 3 dihapuslah oleh Abah Guru. Itu 2015. Ya. 2015. Kemudian dihapus, tarbiyah hanya 1. Makanya tarbiyah itu ketika itu alhamdulillah Jakarta 165 mendapatkan kuliah tarbiyah itu bukan 2014 ya. Mau 2014 bukan 15, maaf 2014 lah. Nah, jadi 2014 Abah hapus tarbiyah 1, 2, 3 dihapus, tarbiyah hanya 1 aja, yaitu tarbiyah 1. Jadi berlaku sampai sekarang setelah Abah mangkat tarbiyah 1 saja. Yang belum tarbiyah berarti belum mendapat keilmuan tentang Nabi.
Jadi kata Abah Guru ya, tadi suruh khalwat tarbiyah suluknya 3, kemudian dihapus tadi. Dengan demikian kamu terbitlah ulama. Nah, kan tabir ulama tuh. Nah, dari tarbiyah 1 2 3 dihapus jadi 1, akan terbit ulama. Ini yang Abah katakan. Murid Abah akan jadi ulama dari Sabang sampai Merauke ini. Akan terbitlah, akan lahirlah ulama pewaris Nabi. Nah, di sini nih. Jadi murid Abah kalau yang sudah dikhalat tarbiyahkan yang benar-benar itu akan terbit jadi ulama pewaris Nabi untuk mengatasi masa dan zaman yang akan datang kemudian. Nah, inilah murid-murid Syekh Abdul Rahman. Makanya dikhalat tarbiyahkan. Bagaimana mereka yang khalat tarbiyah nggak sadar diri? Nah, perlu pembimbingan lagi. Sampai disinilah kata Abah dahulu, saya menerima amanah kata Abah. Dan wasiat dari Syekh Abdul Khair, dari guru besar kita, Syekhuna Al-Mukarram Syekh Abdul Khair bin Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Rahman. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 971 Masehi, tanggal 9 Hafid 1391 Hijriah, Minggu malam Senin jam 20:45, Al-Mukarram Kiai Abdul Khair telah wafat di kampung Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten DT2 Bogor, dan dimakamkan di kampung Lio Jambu Liliang Bogor. Tuh Abah tuh, Babah Khair. Pemakamannya sesuai dengan amanahnya ketika masih hidup. Demikianlah akhirul kalam. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Selanjutnya Abah Guru, setelah wafatnya guru besar Syekh Abdul Khair pada hari Minggu malam Senin jam 20.45 tanggal 27 Desember 971 tanggal 9 Hafid 1391 Hijriah, pada hari Minggu tanggal 3 Januari 1972 tanggal 16 Hafid 1391 Hijriah, saya nih Abah Guru Syekh Abdul Rahman memulai berusaha mencari guru mursyid. Abah mencari guru mursyid aktif. Abah mencari guru mursyid aktif dari Torekot Qadariyah wa Naksabandiyah yang sealiran silsilahnya dan cocok akur dengan tanda-tanda yang 12 pasal itu yang diamani Abah Khair kepada Syekh Abdul Rahman. Walaupun guru saya Abah Khair telah menceritakannya bahwa beliau itu memegang perjalanan torekotnya ada 5 torekot TKN. Ya, pertama TKN Abah Khair nih torekotnya, Asajiliyah, Rifaiyah, Hanpasiyah, Samaniyah, Tijaniyah. Tetapi yang harus diikuti, diutamakan, walaupun Abah Khair torekot 5 yang diutamakan, tapi TKN-nya yang harus dicari oleh Abah Guru Syekh Abdul Rahman. Maka saya berangkat dari Jakarta, ini Abah Guru Syekh Abdul Rahman menuju ke barat. Yang pertama yang saya datangi ke tempatnya Kiai Haji Agung Asnawi di Labuan, Caringin, Banten, karena saya tahu bahwa beliau adalah muridnya Syekh Abdul Karim Tanahara, Banten. Selama 3 hari saya di sana mencari penerusnya, tidak diketemukan. Lalu saya datang ke tempatnya Kiai Haji Abuya Armin di Cibuntu, daerah Banten. Selama 3 hari di situ tetapi tidak mendapatkannya karena silsilah TKN-nya beliau mengambil dari Baghdad. Nah, Kiai Abuya Armin itu TKN dari Baghdad, Habibil Ajami. Pada waktu yang lain setelah ada kesempatan, saya berangkat dari Jakarta menuju bagian timur. Saya menelusuri se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah, se-Jawa Timur, Abah ziarah-ziarah itu. Sampailah ke Madura, Abah ziarah itu, mencari mursyid aktif. Tetapi tidak diketemukan yang dimaksud, yang sebut toreko yang mursyidnya mursyid aktif.
Walaupun banyak torekot-torekot yang dijumpai di Jawa, sejawa Timur, sejawa Tengah sampai ke Madura, Abah, tapi nggak ada mursyid aktop. Dengan demikian maka sejarah menentukan dalam masa 9 tahun kemudian barulah dapat diketemukan yang dimaksud. Nah, 9 tahun Abah mencari mursyid aktop. Wasilahnya saya mempunyai saudara adik namanya Muhammad Dadi. Ketika itu ia belum haji. Tempat tinggalnya di Parung, wilayah Bogor, Parung Bogor. Usahanya menjahit. Memang dia tahu saya sedang mencari guru mursyid aktop TKN. Lalu dia, kata Abah nih, datang ke Jakarta, ke tempat kediaman saya, ke Taman Sari, ke Abah. Dan dia memberi kabar bahwa di Parung ada pengajian manakiban setiap malam Senin khotamannya. Malam Senin ini giliran pengajian manakibannya, kata Abah nih. Mungkin ini, kata Haji Dadi, yang Akang sedang cari-cari. Saya sering mengikuti pengajiannya, kata Haji Dadi. Malah tempatnya dekat rumah saya, kata Haji Dadi. Sesepuhnya pun kawan saya, kata Haji Dadi, yaitu Haji Dahlan. Dan dia sudah tahu bahwa saya adalah muridnya. Sudah tahu bahwa saya ada dan dia sudah tahu bahwa saya adalah muridnya Syekh Abdul Wahid. Jadi Haji Dadi murid Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid tahu dia. Kalau Akang ada waktu hanya sekarang ikut ke Parung untuk menghadiri malam ini. Menjadi panakiban di Parung Bogor. Dengan demikian, lalu saya, kata Abah, berangkatlah ke Parung bersama adik. Sampai di Parung saya hadir bersama adik dalam pengajian tersebut. Karena adik saya banyak dikenal oleh mubalik dari Tasik. Maka saya diperkenalkan oleh adik saya. Setelah itu banyak berbincang-bincang mengenai perjalanan torekot. Akhirnya mubalik itu mengundang untuk hadir manakiban di Pondok Pesantren Suralaya. Abah diundang Tasikmalaya pada hari Minggu besok, katanya. Selanjutnya, tempatnya pada malam Minggu saya ikut, kata Abah nih, beserta rombongan dari Parung menuju Pondok Pesantren Suralaya yang dipimpin oleh sesepuh Haji Dahlan. Sesampainya di Pondok Pesantren Suralaya menjelang sholat subuh, lalu Haji Dahlan bertanya kepada saya, kepada Abah Guru, Pak Kiai, apakah mau dibaiat? Kalau mau ada 2 kawan dari Parung yang mau dibaiat, Kiai Haji Dimyati dan Ustadz Hasan. Saya jawab, insya Allah mau. Lalu Haji Dahlan mengatakan, nanti saya sholat. Nah, lalu Haji Dahlan mengatakan, nanti sholat subuhnya jangan di masjid, di majlis berjamaah dengan Abah Anom. Nah, ini pertemuan Abah dengan Abah Anom. Tepatnya sholat subuh berjamaah dengan Abah Anom, Abah Guru nih. Sholat jamaah dengan Abah Anom. Selesai sholat zikir. Selesai zikir, Abah Anom berbalik ke arah timur. Nah, lalu kami bertiga menghadap ke hadapannya. Saya berada di sebelah pinggir, kata Abah, pinggir kiri. Lalu Abah Anom menyuruh saya pindah duduk di sampingnya. Abah suruh duduk di samping Abah Anom. Lalu Abah Anom mentalkin. Dan membaiat kedua orang tadi itu, Haji Dahlan, Kiai Dimyati sama Ustadz Hasan. Mentalkan kedua orang, Kiai Haji Dimyati dan Ustadz Hasan. Setelah selesai, Abah Anom menyuruh Syekh Abdurrahman, Abah Guru nih, menghadap kepada yang menghadap Abah Guru. Setelah berhadapan, Abah Anom bertanya kepada saya, yaitu kepada Abah Guru Syekh Abdurrahman. Kata Abah Anom, maksudnya apa datang menghadap Abah? Katanya, tujuannya maksudnya apa datang ke Abah Syekh Abdurrahman ke Abah Anom, maksudnya apa?
Dan berapa banyak Abah Anom bertanya kepada saya, kepada Syekh Abdul Rahman, katanya maksudnya apa datang menghadap Abah? Dan berapa banyak murid-murid Syekh Abdul Khair yang kau bina? Abah Khair nanya sama Syekh Abdul Rahman, berapa banyak murid Abah Khair yang kau bina selain 6.000 orang yang sudah dikhotam? Oh, Abah Anom tahu. Dan engkau ini mau ditalkin atau mau ditabaruk, katanya. Itu tanya Abah Anom kepada Abah Guru. Saya jauh, kata Abah, jawab Syekh Abdul Rahman, Abah lebih tahu apa yang saya maksudkan. Kalau bahasa Sundanya, Abah lebih uninga apa yang saya maksudkan. Ya, itu jawaban Abah Anom. Abah tahu itu. Nah, jawaban Abah Anom, ya, Abah tahu itu. Lanjut riwayat amanah wasiat. Dan mengenai Ikhwan TKN 6.000 orang yang telah khotam, insya Allah, kata Abah Anom, mereka akan berdatangan ke pondok pesantren Suryalaya dengan izin Allah. Karena Abah telah menerima penyerahan amanah ini dari Syekh Mursyid Ulama Sufi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Kiai Haji Abdul Khair bin Abdullah, Abah Khair. Beliau wafat pada hari Minggu malam Senin tanggal 27 Desember 1907 Masehi, tanggal 9 Hafid 1391 Hijriah, jam 20.45 waktu Indonesia Barat ba'da Isya, di Desa Cibuntu, Kecamatan Cebek, Kabupaten DT2 Bogor, Jawa Barat, dan dimakamkan di Kampung Desa Lio Jambu, Luliang Bogor, Jawa Barat. Dan insya Allah, kata Abah, semua murid-murid Syekh Abdul Khair, ini Abah Anom bilang, dalam perjalanan menjalankan TKN bisa kembali ke lautan musyahadah TKN di pondok pesantren Suryalaya ini. Bisa, artinya Abah Anom mengizinkan murid-murid yang khotam, murid-murid Abah Khair yang khotam 6.000 itu, insya Allah dia akan kembali berdatangan gitu. Akan ke pondok pesantren ini. Abah mentaukidkan, Abah akan mentaukidkan artinya akan dikuatkan lagi murid-murid. Dan insya Allah semua murid-murid Syekh Abdul Khair dalam perjalanan menjalani TKN bisa kembali ke lautan musyahadah TKN di pondok pesantren Suryalaya ini. Abah mentaukidkan fid dunya wal akhirah, dan Abah tahu itu Abah Khair mendidik, membimbing, dan melantik murid-muridnya untuk meningkatkan perjalanan tarekat tabaruk ke Torekot Suluk. Dengan demikian, selain para ikhwan TKN yang 6.000 orang yang telah dikhotamkan oleh Syekh Abdul Khair, Abah mengharapkan kepadamu, katanya. Jadi Abah mengharapkan kepada Abah Guru Syekh Abdul Rahman untuk mendapat bina, membimbing dan mendidik para ikhwan TKN sepeninggalan gurumu, yaitu Guru Abah Khair Lio Jambu. Engkau sebagai penerusnya. Nah, Abah ini sebagai penerusnya dari Abah Khair, tegakkan terus sampai hari kemudian. Dengan ini Abah mendoakan secara tertulis di bawah ini. Abah Anom mendoakan Abah Guru Syekh Abdul Rahman secara tertulis di bawah ini. Sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya mendoakan semoga kegiatan saudara Muhammad Ilyas Kosasi dalam perjalanan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dapat terus dikembangkan dan melaksanakan keseragaman dengan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya sesuai dengan tanbih almarhum pendiri Pondok Pesantren Suryalaya yang merupakan wasiat amanah beliau bagi semua murid-murid. Suryalaya, 27 November 1980. Kiai Haji Suhaibul Tajul Pak Arifin. Alamat Suryalaya, Tanjung Bacan, Geragung, Tasikmalaya, Indonesia. Nah, itu. Nah, itulah perjalanan Abah Guru
tentang beliau dibukakan kemursidannya, dilegalkan kemursidan Syekh Abdurrahman oleh Abah Anom, karena melalui perintah Abah Hoer suruh mencari mursid aktab. 9 tahun Abah guru ke Jawa Tengah, se-Jawa Tengah, se-Jawa Timur, se-Jawa Barat, sampai ke Madura. Akhirnya Abah menemukan ama orang Parung yang menunjukkan bahwa di sana ada yang akan mencari, yaitu mursid aktab. Akhirnya Abah Anom melalui cerita Abah dalam kuliah tarbiyah, Abah suruh 40 kali manakib jangan putus istiqomah. Setelah 40 kali manakib, akhirnya Abah Anom melarang Abah jangan kesini lagi, nanti akan dijarah oleh murid-muridnya, oleh orang banyak. Nah, disitulah perjalanan Abah guru dalam diceritakan dalam kuliah tarbiyah maupun catatan Abah di dalam kitab Miftahus Sudurnya. Dan Abah ini ketemu Syekh Sultan alias Abdul Qadir ketika diperintahkan oleh Abah Hoer mandat ini menjadi penerus mursyid beliau. Beliau diperintahkan puasa 40 hari. Kalau seandainya 40 hari itu nggak ketemu Syekh Sultan Alia, maka ininya nyawa. Tapi alhamdulillah 3 malam Syekh Sultan alias Abdul Qadir hadir. Dan disitulah Abah dalam cerita-cerita Abah itu sholat di belakang Syekh Sultan Al-Sabdul Qadir di Kuwungan. Mudah-mudahan cerita yang udah sejak 165 buat murid-murid Syekh Abdurrahman bermanfaat dan berkah. Disitulah Abah Hoer sudah menitipkan jangan takut masa dan zaman, bahwa dengan ijazah daripada Syekh Sultan Al-Sabdul Qadir, Abah guru akan dilindungi, ditolong, begitupun Abah guru dan badal-badalnya akan dikasih ilmu ladunia atau rahasia-rahasia Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali tetap istiqomah, jangan kau pindah mursyid, jangan goyah, jangan ngaji sama ulama syariat, karena Abah Hoer pun menitipkan ke Syekh Abdurrahman, karena dengan ijazah yang dari Syekh Sultan Al-Sabdul sudah cukup buat membimbing dan membina murid-murid Abah. Inilah untuk memperkuat, jangan belajar ke ulama syariat seperti itu. Yang Abah Hoer cukup ijazah yang dari Syekh Sultan Al-Sabdul Qadir jalan. Jadi jangan takut badal-badal Abah guru dan badal-badal Abah guru akan diwarisi ilmu rahasia Allah, itu ilmu ladun. Jangan takut. Maka terus kita bersatu, terus kita istiqomah, jangan ragu, jangan goyah, jangan keluar dari Thariqah Syekh Abdurrahman. Mereka yang mengaku mursyid di Bandung, cemen dia, datang dong ke Bogor untuk mengatakan. Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman di mana berada, jangan kepengaruh orang yang ngaku-ngaku mursyid, pengganti Abah. Siapa yang menunjukinya? Begitupun murid-murid Syekh Abdurrahman, jangan kepengaruh ucapan-ucapan senior-senior kita yang mereka katakan karomah Syekh Abdurrahman sudah tidak ada di Bogor. Itu bohong, saudara. Itu malas. Mereka adalah pengkhianat Abah guru. Tetap di Bogor ada tarbiyah, ada manakiban, yang mereka mengatakan bahwa di Bogor sudah gelap, sudah tidak ada karomah baru ke Syekh Abdurrahman. Mereka itulah adalah pengkhianat murid-murid Abah yang pengkhianat. Bagi murid-murid Abah Syekh Abdurrahman yang baru-baru, kau jangan goyah, tanya tentang Thariqah Syekh Abdurrahman ke badal-badal kaul Abah, jangan di luar badal kaul Abah, itu bahaya. Maka oleh karena itu Ustaz Jakas Thariq 165 menguatkan ajaran Syekh Abdurrahman di channel YouTube Jakat Thariq 165 ini. Supaya apa? Supaya ajaran Abah ini memang Abah mulai membumingkan, walaupun mungkin murid-murid Syekh Abdurrahman tidak mau mendengarkan
ceramah-ceramah mutiara-mutiara Syekh Abdul Rahman yang disampaikan oleh Ustaz Jaka Torik dalam channelnya. Mereka gengsi. Mereka lebih baik mencari ulama syariat, padahal ulama syariat ruhnya belum hidup dan mereka hatinya masih tertutup karena latifah mereka belum terbuka. Ketika murid Syekh Abdul Rahman belajar ke ulama syariat yang ruhnya dia belum hidup, latifahnya belum terbuka, berarti hanya hijab dan hijab buat diri Anda. Oleh karena itu, terus kita istiqomah, terus kita ajak dengan ajaran Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arfah hijabat tahliyatahum liqulibal muridin ma'ala taifim liqanur min masyil kiram afadul bi barakatim. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal rabbil alamin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal anbiya wal mursalin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minas syuhada wal mustahidin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal awliya wal muttaqin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal khulafatin wal mahdin bil barakah wal karam Syekh Abdul Rahman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.